membuat modul, PR kita ini berapa? Sudah terbayang kan? Ibu kasih angka, mau kita bahas lagi? Oke. Kita pakai satuan lagi. Assalamualaikum Bu. Ya, gimana? Ya, oke. Pemaparannya selesai ya Bu ya? Iya, yang penting memang kalau kita sekarang kerjakan ya nggak mungkin selesai ya. Tapi yang penting sudah paham dan saya udah kasih formatnya dan kasih contohnya ya. Jadi tinggal Bapak dan Ibu step by step buat untuk masing-masing aktivitasnya itu ya, karena ini mumpung waktu masih ada menjelang bulan Oktober ya, dan bulan November ya. Jadi dalam 1 bulan ini Bapak dan Ibu menyusun aktivitasnya, sehingga nanti ketika fasilitator masuk ke dalam kelas itu dia sudah tahu apa yang akan diberikan kepada peserta didik ya. Dan tentu ini nanti ada materi-materi yang memang harus disiapkan oleh fasilitator yang akan membimbing kelas yang akan melaksanakan proyek itu. Ya, begitu. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Bapak Ibu, rangkaian modul proyek sudah Ibu narasumber sampaikan kepada kita semua. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Setidaknya di KM, kita kan besok pertengahan Oktober harusnya udah mulai modul proyek, ya kan? Modul proyek masalahnya sudah disusun di modul proyek. Nah, dengan kita, dengan waktu yang mendadak ini, dengan pelatihan selama 1,5 hari ini, setidaknya sudah terbayang kan Bapak Ibu? Oh, ternyata begini modul proyek, ternyata begini modul ajar yang kemarin. Karena memang waktunya sangat terbatas sekali. Dari alhamdulillah narasumber sampai ke rapor-rapornya dikasih. Dan untuk contohnya dari ini, ya, untuk bisa jadi acuan kita untuk kerja kita membuat modul proyek ngejar di bulan 11. Akhir bulan 10 sudah proyek seharusnya kelas 1 dan kelas 4. Baiklah, karena mana baiklah Ibu, kita dibatasin waktu juga, sudah menunjukkan pukul 11.10. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin ada peserta yang mau bertanya. Saya kasih contoh juga yang kelas 4 ya, yang kantin kejujuran itu ya. Nanti yang kelas 4 seperti itu. Walaupun formatnya agak sedikit berbeda, tapi tidak masalah ya. Bisa disesuaikan dengan kerangka yang saya buat tadi ya. Kita oh iya. Coba Bapak, coba kameranya dibuka semua dong. Saya mau screenshot ya. Nah, ayo buka semua. Sri Wahyuni, Pak Syahril, Bu Efra. Ayo kita berfoto bersama. Bu, ada yang mau tanya dulu boleh Bu? Boleh. Kan masih jam 11. Pak, silakan Pak Jasmardi. Ya, Pak Jas, silakan.
Pak Jas sudah ngomong belum? Sudah, Bu. Tapi kok nggak kedengaran ya? Dengar. Malah suara Bu Liti yang kedengaran. Pak, sini aja kalau enggak. Nah, ya dekat ke sana. Sini aja. Ya. Nah, Ya. Seperti itu. Berkaitan dengan modul project, apakah itu harus membentuk project yang tidak seperti Coba nggak usah pakai mic, malah lebih jelas, Pak. apakah modul project itu boleh tidak berbentuk produk, Bu? Hasilnya gitu, Bu. Seperti kita buat drama gitu. Iya, boleh Pak. Kan nanti kalau misalnya produknya itu berupa drama, sandra tari, ya, atau berupa makalah ya, sebuah laporan ya hasil penelitian apa bagaimana boleh aja, Pak. Tapi yang penting kan itu nanti di pentasnya itu kan bisa dilihat buktinya ya, bisa didokumentasikan gitu ya. Ya, ya. Ya, Terima kasih, Bu. oke, ya, ya. Ayo siapa lagi mau baik. bertanya? Silakan aja ke depan ya. Suaranya lebih jelas kalau ke depan malah itu ya. Ini masih ada yang itu, yang ketutup kameranya. Kita mau foto. Nah, ya. Sri Wahyuni masih ketutup. Oke. Jadi tidak mesti harus berbentuk produk ya, Bu ya? Iya, berbentuk dokumentasi, misalnya berbentuk sandiwara gitu ya. Atau seni musik, atau seni tari, ya. Itu boleh saja. Ya. Ada Bu, ada lagi? yang mau tanya lagi, Bu. Boleh, silakan. Di dalam pembelajaran fikih misalnya, Bu ya, itu berwudu, praktek berwudu itu bisa nggak itu masuk ke dalam project itu? Praktek berwuduk itu kayaknya bukan proyek, Bu ya. Kalau praktek berwuduk itu keterampilan di mapel ya. Di mapel itu sangat sempit sekali kalau praktek berwuduk itu jadi proyek ya. Proyek itu merupakan sebuah pengalaman ya, sebuah pertualangan dari peserta bidik tentang tema-tema yang ada gitu loh. Tentang masalah-masalah yang terjadi ya, atau tentang sebuah ide-ide kreatif yang nanti menghasilkan sebuah temuan baru gitu. Ya, kalau beruduk itu bukan ke co-kurikulernya, lebih ke mata pelajaran, lebih ke intrakurikuler gitu. Jadi itu bukan penemuan baru, bukan masalah yang perlu diangkat menjadi sebuah proyek gitu. Baik. Ya, Bu, ya. tapi untuk mapel, project kolaborasi dengan guru mapel, misalnya Bu, kewirausahaan termasuk nih, untuk mengambil nilai agamanya itu, Bu. Di sini nggak ada nilai agama, nggak ada nilai mapel, Bu. Di sini adalah nilai proyek. Jangan berpikir ada nilai agama, nilai ekonomi, nggak ada ya. Jadi kita nanti ada dua rapor, ada rapor intrakurikuler dan ada rapor proyek. Kalau rapor proyek itu tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran tertentu. Walaupun materinya mungkin ada kaitannya di beberapa mata pelajaran, tapi bukan proyek mata pelajaran. Dari awal saya bilang begitu. Ya.
Oke. Oke, Bu, baiklah, Bu. Ya, silakan yang lain yang mau bertanya. Mat, Bu. Ya, silakan Pak Saril. Sudah Pak Saril mau tanya? Ayo Pak Saril, bilang pas, pas. Jadi, Ya, silakan. oke Bu. Jadi kalau project itu Bu bisa dipilih-pilih materinya Bu. Materi untuk yang mananya Pak? Kalau misalnya pelajaran Bhinneka Tunggal Ika itu kita gabungin ke pelajaran agama bisa Bu. Iya, ini sekali lagi bukan menggabungkan mata pelajaran, tapi materi proyek itu bisa itu adalah materi umum Pak ya. Mau dia nyangkut ke agama, mau dia nyangkut ke TIK, mau dia nyangkut ke matematika, itu jangan disebut itu materi matematika, tapi materi proyek sesuai dengan tema yang kita pilih, sesuai dengan judul yang kita pilih. Ya materinya nggak mau ngambil materi, ya bisa itu IPA, bisa itu olahraga, tapi jangan dianggap itu adalah proyek agama, proyek mapel matematik, proyek mapel yang lain-lain, nggak ada. Jangan disebut mapel di sini. Materinya diambil dari mana saja, ya. Materinya dihimpun atau disatukan dari materi mana saja. Yang penting dia tuh terkait dengan topik yang akan kita proyekkan. Ya. Oke, oke. Ya, gimana Pak Sari? Oke. Yang bertanya siapa? Masih Pak Saril, Bu. Enggak. Ya, tapi ini Pak Saril harus mendekat soalnya laptopnya tidak, sinyalnya lemah. Mungkin ke itu Pak aja, ke laptop yang di depan Pak. Apa tadi, Pak? Atau ke yang samping yang sedang online juga. Bu, K13 sama IKM bisa digabung nggak, Bu? Kata Pak Saril. Apanya? Iya, K13 enggak ada project ya. Iya. K13 Apa tidak itu ada yang project. Tidak ada project K13. Projectnya itu project mata pelajaran masing-masing, tapi itu waktunya paling hanya sesuai dengan jam pelajaran pada pertemuan itu saja. Kalau project ini kan jam pelajarannya itu lebih dari 100 jam ya. Jadi Iya, iya. itu tidak mungkin satu mapel, tapi itu materinya ya dari mana saja diambil gitu ya, dikumpulin sehingga menjadi materi project gitu. Kalau misalnya terkait dengan seni ya, seni tari ya mungkin nanti fasilitatornya banyak berkonsultasi dengan guru seni gitu, tapi bukan project guru seni gitu. Tapi kita ngambil materinya Iya. di guru seni gitu. Ya. Oh, iya.
Atau Ya, ya. ya gimana? Apa? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Aduh, kok ke situ lagi? Bu, Ya. jam pelajaran IKM ngaruh di simpatika yang ngaruh lah. Asalnya ke sini lah. Ya, untuk jam IKM di Simpatika ya, karena memang belum similaritas karena memang belum disesuaikan ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau jam proyek pada kenyataannya ikut kenyataannya, kalau untuk Simpatika ya buat aja jam yang bisa ya jam yang sesuai di Simpatika gitu, karena memang belum, karena masih ada K13 ya, jadi itu belum pas ya. Jadi kalau untuk laporan Disesuaikan aja disesuaikan aja, tapi di lapangan ya harus seperti ini. pelaksanaannya udah IKM. Iya, Jadi Bu, Mm-mm. untuk kesesuaian jam itu nunggu semuanya IKM ya Bu. Berarti dua tahun lagi lah, Iya, gitu Pak. iya. 2 tahun lagi Iya. mungkin nanti simpatikanya akan lebih disempurnakan gitu. Oke, baik Bu. Eh, sangat dipahami sekali. Udah habis Bapak Ibu? Oke. Bu, untuk contoh-contohnya tadi sudah dikirim? Sudah? Pokoknya itu Eh, contoh sudah sangat jelas ya. Bapak dan Ibu kalau mau ya. bikin itu ya mirip-mirip sedikit ya. Kalau untuk nanti kuliner seperti itu ya. Kalau nanti bikinnya untuk pengolahan sampah ya nanti tinggal dimodif aja untuk pengolahan sampah gitu seperti apa. Untuk pengolahan lingkungan ya tinggal dimodif aja seperti apa yang akan kita kasihkan kepada anak itu materinya ya. Nanti Ya. kalau udah Ibu ini ada lagi Bu. Mm-mm, Mau nanya Bu. silakan. Maaf, izin bertanya, Ya. seandainya dia semester pertama dengan semester 2, apabila dia tidak tercapai pembelajarannya, dia bisa dinaikkan di kelas 2 enggak atau gimana? Yang untuk Tadi ada intrakurikuler ya, Bu. Intra ini. iya, modul di pembelajaran. Enggak maksudnya. Untuk intra semua harus naik kelas, Bu ya. Cuma kan karena kita kemarin ada asesmen ya, asesmen S dan 4 ya. Kita harapkan mereka itu tuntas sesuai kompetensi masing-masing gitu. Nah, kalau mereka tidak tuntas, maka tugas dari guru kelasnya itu yang bagaimana anak itu mereka itu ketika di kelas 1 itu benar-benar sudah tuntas gitu. Tapi kalau ketika mereka udah kelas 1 ada yang masih belum tuntas, terus mereka naik ke kelas 2, ya maka tugas yang kelas 1 yang belum tuntas itu tetap menjadi tanggung jawab guru untuk menuntaskannya. Tapi anak tetap naik kelas. Iya. Iya. Tapi walaupun berarti tanggung jawab guru yang di kelas 1 ya Bu untuk menuntaskan. Iya, makanya Iya. kemarin saya bilang itu guru satu fase jangan berubah. Ngikut besok. Kelas 1 Iya. naik. Iya, kalau enggak nanti kalau ada yang banyak yang belum tuntas, nanti omelin aja guru kelas 1 itu karena memberi beban kepada guru yang kelas 2. Kan naik. Ikut naik Bu. Iya, Ikut fasenya. ikut Iya. naik. Ya kalau misalnya nanti nggak mau naik kelas 3, balik lagi ke kelas 1 gitu. Oke. Oke baik Bu. Ya, Pengingat. Ada lagi ya Bapak Ibu ya. Persiapan sholat Jumat. Bu ya. terima kasih banyak. Kakak GMI Kota Batam, Ibu sudah bersedia membersamai kami dengan waktu dan tempo sesingkat-singkatnya. Tapi kami insya Allah walaupun itu kerangka, paham sambil tetap meraba-raba dan
Untuk nomor WhatsApp Ibu sudah kami simpan, Bu. Siapa tahu besok-besok kami mau bertanya. Boleh, Bu? Ya, insya Allah. Oke. Sekali lagi, Bu, sehat selalu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Bapak Ibu boleh kasih plus ke narasumber kita. Sebelum tadi udah foto bersama, Bu. Ya, Udah. ya. Sudah saya udah share di grup semua itu. Oke. Semangat belajarnya. Mohon maaf saya banyak salah hilap kata, mungkin perilaku yang nggak berkenan. Mohon maaf ya. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi? Sini. Oke, saya mohon maaf juga ya Bapak dan Ibu ya, karena keterbatasan Ya. kita, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebanyaknya bahwa menjadi bekal bagi Bapak dan Ibu untuk menyusun belajar ya. Saya harapkan ini ada kelanjutannya ya, jangan sampai nanti tidak ada kelanjutannya ya. Jadi untuk Ketua KKG tetap dilacak ini ya progres dari kegiatan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Salam. Saya tutup ya. Ya, Bu. Ya, kalau untuk yang gimana Pak Nanang, Pak Nur Halim, Bu Liti, ya terima kasih. Ini semangat semua nih lancang kuning, lancang kuning. Oh ini orang-orang yang amal ibadahnya akan langgeng ini ya, ya udah. Kita, ya, Bu Liti di situ di tengah biar kita ada fotonya, ya. Nah, ini saya akan foto, ya. Coba senyum yang manis, 1, 2, 3. Ya, nanti satu lagi ya, saya gandengin lagi. Kita gandeng berdua. Bu, mohon izin saya untuk saya pin ya, Bu. Iya. Nah, ayo rapat. Oke. 1. Belum. Ya benar. Berdirinya yang benar. Belum. Diam dulu ya. 1, 2, 3. Bentar. Terima kasih, Bu. Hah? Terima kasih banyak. Coba yang bertiga ini dulu. Mana? 1, 2. Iya. Mana? 1, 2, 3. Kurang jelas ya. Oke, udah saya kirim di grup semua ya. Oke. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain waktu ya. Ya, Bu. Oke. Mari pulang, marilah pulang. Nih, saya ruangan ya.
Saya sendiri di ruangan nih kosong. Tak ambil.